Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya baru gabung. Saya tunggu-tunggu dari tadi. Saya cari kan sudah disiapkan Jimit oleh Pak Komting ya. Oke. Nah itu saya cari di WA dari tadi nggak ketemu-temu. Ya, alhamdulillah akhirnya ketemu ini. Betul ya. Karena tidak di WA lagi. Jadi mohon maaf. Nah, saya dari jam berapa tadi? Jam 15.15. Tak telat ini suci WA ini. Tak ketemu-temu. Karena sudah berapa hari ketumpuk-tumpuk mungkin itu. Oke. Karena sehari banyak yang masuk. Mohon maaf. Setelah ketemu, akhirnya saya klik, alhamdulillah bisa gabung. Alhamdulillah. Saya tunggu-tunggu kok nggak ada telepon atau WA lagi. Oke, baik Ibu Bapak yang saya hormati saya muliakan. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya setelah nunggu-nunggu, akhirnya kita diperjumpakan untuk kali pertama ini dalam filsafat manajemen pendidikan. Terima kasih sudah disediakan link Jimit-nya. Mesti harus saya cari-cari dan syukurlah akhirnya bisa ketemu Jimit-nya. Sore ini kita akan mengawali perjumpaan kita di dalam forum filsafat manajemen pendidikan. Tapi alangkah baiknya mohon ada yang mandu doa terlebih dahulu. Monggo siapa? Silakan. Oke, terima kasih Bapak. Saya Ijariati di sini akan bertugas sebagai penanggung jawab dari mata kuliah. Suaranya. Halo, monggo. Oke. Baik Bapak. Dipersilakan. Siapa? Oke. Saya akan bertanggung apa? Suaranya kok masih ya? Baik Bu, mungkin saya aja Bu, enggak apa-apa Bu. Sudah sampai rumah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Izin menyampaikan. Mohon maaf untuk Pak Supriyono, tadi saya lupa sebagai komting, lupa konfirmasi ulang ya Pak tadi Pak, sehingga chatnya mungkin ketumpuk terlalu bawah gitu. Oke, jadi tak golek-goleki untung alhamdulillah ketemu akhirnya. Karena kan namanya belum ada di HP saya, namanya kemarin yang ngirim siapa ya, kita urut satu-satu. Baik, sebelum mulai perkuliahan alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Untuk selanjutnya, monggo Bapak Supriyono, waktu dan tempat kami berikan. Monggo. Terima kasih Pak Yudi selaku komting dari kelas C ya. Kelas C manajemen pendidikan. Baik, awalnya saya mesti meng-share RPS, filsafat manajemen pendidikan, meskipun RPS itu nanti tidak mungkin kita ikuti 100%. Karena jumlah pertemuan kita kan juga terbatas. Idealnya 16 kali dengan UAS, tapi kita kan tidak ada separuhnya. Oleh karena itu, nanti yang penting kita punya panduan meski tidak bisa 100% kita ikuti. Mengingat situasi kondisi kecuali kelas reguler yang tiap minggu bisa ketemu, dan kita kan hanya berapa kali, 6 kali ya, 6 kali
itu pun juga harus melalui JIMIT. Tapi sekali lagi untuk ancer-ancer kita, patokan apa yang nanti akan kita pelajari, maka saya rasa itu perlu untuk saya share ke ibu bapak sekalian. Nah, kalau kita share lewat Spada atau lewat WAG enaknya, ya bisa cepat ibu bapak simak. Monggo Bapak, untuk yang Spada apakah sudah siap sistemnya belum nggih? Selama ini kami belum pernah menggunakan Bapak. Belum ya. Sebentar saya lihat di Spada sudah bisa atau belum. Bentar ya, ini masih proses buka Spada. Filsafat manajemen. Kok ada banyak ini kelasnya. Ini yang mana belum tahu saya nih. 1C ya. Apakah daftar namanya mulai dari Dois Maria, Nona Ika Widi, Muhammad Agung, dan seterusnya? Gitu, Pak Laras. Betul ini? Pak Yudi kok belum ada di sini? Ada 36 ya, terakhir Bu Nur Enda. Nggih. Betul, Nggih, Bapak. Pak. Laras, Oh, Bapak. yang Pak Yuditnya malah belum tercover di sini. Oh, ada nih nomor 8 Pak Yudi Yulianto aja. Baik. Nah, nanti Ibu Bapak bisa presensi juga di situ. Kalau begitu saya upload di Spada aja. Nggih, Bapak, silahkan monggo Bapak. Nanti langsung Ibu Bapak buka lalu langsung dicermati. Ini berarti masuk pertemuan pertama. RPS.
Sudah saya upload. Apakah bisa dibuka? Kami cek dulu, Bapak. Ya, Kami silakan. cek dulu. Coba. Oke. Di segmen pertemuan pertama. Oke, di Spada, lalu di segmen pertemuan yang pertama. Ketemu tempatnya? Sudah ada, Bapak. Ya, Sudah ada. sudah ada. Bisa Ya. di-download, dibuka. Bisa, Bapak. Bisa. Oke, Ini monggo. bagikan ke teman-teman juga nanti di grup WA. Ya, monggo silakan. Teman-teman juga bisa ikut buka, lalu silakan dicermati sebentar. Lalu mungkin ada komentar, usulan, mungkin ada yang nambahi atau bagaimana. Silakan. Pak Yudi mau komen, silakan. Sampun Bapak, sudah saya share ke Bapak Ibu melalui Oke. grup WA juga. Mungkin yang Gitu. kesulitan akses pada mungkin. Ya. Monggo dicermati sebentar ya. Jadi apa saja yang akan kira-kira akan kita lakukan dalam semester ini melalui filsafat manajemen pendidikan. Oke. Kalau ada yang mau komen silakan. Jadi saya malah seneng kalau ada yang komen, ada yang tanya, ada yang menjawab. Di kelasnya jadi bergairah. Suara saya cukup bisa didengar atau kurang keras? Cukup Bapak. Cukup ya. Terima kasih. Cukup, Bapak. Monggo Nona Anissa Amalia. Sudah Oke, Bapak Supriyono, saya mohon izin bertanya, apakah suara saya jelas, Pak? Oh, jelas sekali. Oh, alhamdulillah. Nona Perkenalkan, saya Nurulita Anissa Amalia. Saya izin bertanya, nggih, Pak. Anissa. Untuk bahan kajiannya itu ada poin 1 sampai 16. Itu apakah disampaikan per kelompok atau bagaimana sistemnya, nggih, Pak? Terima kasih, Pak. Berkelompok itu maksudnya? Presentasi per kelompok atau bagaimana? Nggih. Ya, ini nanti secara klasikal. Jadi secara klasikal, tapi nanti juga ada diskusi kelompoknya. Nah, secara klasikal itu artinya nanti ibu bapak yang mengikuti kelas ini bisa menyampaikan pendapat, komentar, atau apa dalam forum filsafat manajemen pendidikan ini, seperti yang ditanyakan oleh Nona atau Ibu nih, Nona Anissa Amalia. Nona saja, Pak, biar lebih mudah. Ya, ngaten ya. Nggih, Pak. Nah, forum kelas dulu, nanti ada juga forum kelompok. Gitu. Maaf, Pak, untuk pembagian kelompoknya apakah dari Pak Komting atau dari Pak Supriyono, nggih? Oh, saya ngikuti Pak Komting saja karena saya tidak berani melawan Pak Komting. Nggih, Pak. Satu kelompok berapa orang kira-kira, Pak? Ya, sebentar. Ini jumlahnya berapa semuanya? 36, 36 Bapak. 36 ya, lumayan ya. Alfanya 36. Ini temanya ada berapa dulu? Bentar. Tema diskusi. 1, 2, 3. Ada 11. Ini sementara saya share
Oke. Diurut dari atas atau yang atas sudah terbaca belum tadi? Coba dari atas, Bapak. Dari atas ya. Oke. Dari atas berarti
Berarti satu kelompok nanti 3-3. Landasan filosofis atau eksplorasi, landasan filosofis manajemen pendidikan, tinjauan ontologis. Yang kedua, tinjauan epistemologis, ontologis, kemudian epistemologis. Lalu yang ketiga, tinjauan aksiologis. Jadi dalam filsafat itu kan ada 3 cabang besar. 3 cabang besar atau 3 bagian besar, yaitu ontologis, epistemologis, aksiologis. Nah, lalu karena negara kita menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, bahkan Pancasila itu sebagai satu sistem filsafat, jadi Pancasila itu merupakan satu sistem filsafat. Nah, maka juga ada analisis manajemen pendidikan, tinjauan filsafat Pancasila. Dalam filsafat manajemen pendidikan, dalam filsafat pendidikan ada aliran progresivisme, kemudian esensialisme, progresivisme, esensialisme, sampai 6. Diturunkan lagi, karena harus stop sharing, harus diturunkan lagi. Yang ini 1 sampai 6 sudah? Nggih, sampun, Pak. Oke, saya turunkan lagi, karena tidak tahu saya caranya benar update tuh gimana. Lalu 7 sampai 10 ini. Lalu yang berikutnya, berdasarkan filsafat pendidikannya Ki Hajar Dewantara. Lalu yang ke-8, aliran vitalisme. Yang ke-9, aliran pragmatisme. Yang ke-10, itu berdasarkan kearifan lokal. Kearifan lokal itu misalnya apa? Kearifan lokal. Misalnya berdasarkan filsafat Jawa atau filsafat di daerah panjenengan. Kalau model manajemen alon waton kelakon, itu kearifan lokal mana? Jawa, Pak. Jawa ya. Ada enggak model manajemen alon waton kelakon? Di zaman sekarang ini masih cocok apa enggak? Alon-alon asal pelakon ya Pak itu? Ya, mungkin sudah kurang cocok ya, ditinggal nanti. Iya. Alon-alon waton kelakon. Tapi kalau kecepatan iso kebablasan. Apalagi kalau remnya belum, bahaya. Oke, ini 7 sampai 10 ya. 7 Ki Hajar Dewantara, yang ke-8 vitalisme, yang ke-9 pragmatisme, dan yang ke-10 dilandasi oleh kearifan lokal. Nah, nanti Ibu Bapak bisa browsing kearifan lokal yang bisa dipakai untuk panduan manajemen pendidikan itu, kira-kira kearifan lokal yang seperti apa. Oke, ini 7 sampai 10. Lalu yang 11 sampai 12 ya tadi ya. Bisa disambung 11-12 ya. Yang ini sampun ya. Sampun, Pak. Iya, sampun. Oke. Oke, sekarang 11, 12.
11, 12. Nah, yang 11 itu landasan filosofis praktek akuntabilitas manajemen pendidikan. Akuntabilitas itu apa? Nah, yang ke-12 untuk kelompok ke-12 nanti sikap ilmiah yang harus dipraktekkan oleh sarjana atau ilmuwan dalam rangka mengembangkan ilmu manajemen pendidikan. Jadi untuk mengembangkan kita harus memiliki sikap ilmiah. Nah, sikap ilmiah seperti apa dan apa saja. Nah, itu nanti tugas dari kelompok 12. Oke. Di bawahnya ini ada artikel Education Management and Management Science. Ya, manajemen pendidikan dan ilmu manajemen. Ini oleh Zheng, editor, Taylor, lalu Franz Group. Tapi ini mungkin belum ya, belum perlu diterjemahkan sekarang. Oke, Ibu Bapak, itu tentang insya Allah tadi menanggapi Bu Anissa Amalia tentang forum kelompok. Nah, berarti nanti pertemuan keberapa kita akan mulai tentang diskusi kelompok itu. Nah, terima kasih Bapak. Ya, oleh karena itu, gue nanti dipandu oleh Pak Komting atau siapa untuk membagi 36 ini ke dalam 12 kelompok. Yang berarti satu kelompok 3 person. Ganjil itu bagus itu. Kalau 4 nanti 2-2. Yang tengahnya siapa susah. Oke Ibu Bapak. Ada lagi? Oh ya, RPS-nya sudah dicermati? Monggo kalau Sampun, Pak. Ya. Ya, Pak. Yang ini saya stop, yang kelompok monggo. Untuk RPS mungkin ada yang komen, pengen nambahi mungkin. Kok nggak ada tambahannya, misalnya apa? Bu Anissa lagi, monggo Bu Anissa. Mohon maaf Pak, saya izin bertanya lagi. Monggo. Ini di RPS itu ada 1 sampai 12 referensi nggih. Yeah. Nah, itu kita boleh pakai semua atau hanya fokus ke beberapa saja, Pak? Karena ini lumayan banyak nggih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Jadi kalau semua Ibu Bapak simak, alhamdulillah. Tapi kalau tidak ada yang disimak juga ya rotok kebangetan. Kalau tidak ada sama sekali maksudnya. Nah, maka ya paling tidak membaca judulnya saja tidak apa-apa. Membaca judulnya kan Ibu Bapak jadi ngerti gambaran isinya. Daripada tidak ada. Artinya Ibu Bapak memiliki kebebasan. Jadi yang ada di RPS itu sekali lagi hanya semacam ancang-ancang ya, panduan. Kalau Ibu Bapak memiliki buku yang lain, bisa juga dipakai, silakan. Yang penting terkait dengan manajemen pendidikan. Jadi ya seperti saya tidak tahu buku ini misalnya filsafat administrasinya si Agian sudah ada atau belum di situ. Ya, filsafat administrasi. Lalu juga bukunya Yun Surya Sumantri, filsafat ilmu, karena kita nanti akan sedikit juga menyinggung tentang keilmuan. Tidak tahu sudah ada di situ atau belum. Ada juga filsafat manajemen. Ya ini. Jadi monggo Ibu Bapak punya buku apapun, silakan bisa dibaca. Karena tidak ada larangan membaca buku. Oke.
seperti ini, manajemen. Jadi ada banyak, atau juga Ya. filsafat administrasi juga boleh. Tapi di dalam tas sudah nggak ada. Kalau yang pengen Kalau bahasa Inggris juga boleh. dalam memang nggak ada. Ini filsafat manajemen pendidikan juga bisa dibaca. Jadi silakan Ibu Bapak membaca banyak, lebih banyak lebih bagus. Begitu Bu Anissa. Oh nggih Pak, berarti Ada yang tambahan penting Ada tambahan buku lagi. nggih, yang penting ada topik tentang filsafat pendidikan manajemen nggih Pak. Oke, lalu disesuaikan dengan Topik. subtopik bahasanya. Oke. Oh nggih. Kan? Nggih, terima kasih atas Oke, jawabannya terima kasih Bapak. Bu Anissa Amalia. Barusan ada yang resen mundur Bu Maya katanya ya. Monggo Bu Maya, jadi Izin bertanya Bapak, jadi. Bu Maya Novianti. Nggih, Bapak. Monggo. Di sini saya melihat metode penugasan, ada penugasan individu dan kelompok, sama menulis resume. Dan saya izin bertanya, ini misalkan contohnya Bapak ada yang presentasi, kita harus nge-resume setiap presentatornya, atau bagaimana Bapak? Jadi yang ditanyakan Ibu Maya mengenai penugasan, penugasannya ada individu, ada kelompok, memang ya. Nanti yang individu bisa Ibu Bapak menulis semacam resume dari buku atau membuat makalah kecil. Kalau kelompok nanti yang dipresentasikan oleh tiap-tiap kelompok itu. Yang tadi disepakati ada 12 kelompok. Begitu Bu Maya. Baik Gimana, Bapak, Bu terima Maya? kasih. Oke. Dan Ibu Bapak sekali lagi, kita untuk memenuhi RPS itu nampaknya juga tidak gampang karena keterbatasan pertemuan kita. Jadi kalau nanti dipenuhi semua, alhamdulillah kali Ibu Bapak sanggup. Terima kasih sekali. Nah, nanti akan kita upayakan. Begitu Bu Maya. Ini sudah resen juga Pak Eko Adi Purwanto. Terima kasih Bapak. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat sore untuk teman-teman semua. Dan ini yang saya mau tanyakan, mungkin langsung ke teknisnya begitu nggih Pak Supriyono. Jadi apakah nanti ketika kita menyusun tugas, baik itu tugas secara individual ataupun tugas secara kolektif, itu nanti sistematikanya Pak Supriyono itu apakah ada sistematika baku gitu, misalnya dari pendahuluan, kemudian ada prakata, kemudian ada bab 1 apa, bab 2 apa gitu, terus kemudian nanti daftar pustakanya bagaimana begitu. Terus mungkin apakah ada ketentuan ukuran kertasnya itu A4 atau F4, terus bentuk hurufnya apa begitu. Terus yang kedua Pak Supriyono yang kami tanyakan, apakah ada istilahnya babonan buku begitu nggih Pak Supriyono nggih. Babonan buku yang benar-benar memang harus kita jadikan sebagai sebuah acuan ketika kita belajar mengenai filsafat pendidikan ini. Mungkin kalau ada harus membeli atau harus bagaimana begitu Pak Supriyono. Mungkin ini yang bisa saya tanyakan. Terima kasih nanti atas jawabannya. Saya Iqri Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau untuk menunjuk satu buku yang bisa mencakup keseluruhan saya kira sulit ya Pak. Oleh karena itu Ibu Bapak nanti bisa memilah-milah kira-kira buku yang banyak menyangkut materi kita apa. Misalnya buku ini, manajemen ya, filsafat manajemen pendidikan Islam. Ini juga cukup bagus, mulai dari tinjauan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Bahkan juga penelitian filsafat manajemen. Jadi ada petunjuk tentang penelitian filsafat manajemen ya, filsafat pendidikan, realisme, filsafat
pendidikan, lalu metodologi penelitian. Maaf Pak Supriyono, itu buku dari sinten nggih Pak Supriyono, bener yang Ini yang di daftar pustaka belum ada ya, di referensi itu. Ini bukunya Dr. Irawan. Dr. Irawan, Filsafat Manajemen Pendidikan. sepertinya sudah ada Pak. Sepertinya Irawan, Filsafat Manajemen Pendidikan. Ya. Karya nggih, Rosda Karya Bandung. Ya, Rosda Karya Bandung. Ini dulu saya beli murah, baru hanya berapa ya? 49.000 sekarang nggak tahu. Oke, Pak Eko. Nggih, matur nuwun Pak Supriyono atas Ya, kalau ada yang ingin mengikuti leadership, kepemimpinan, ada juga buku Leadership in Organization. Kita harus carikan ada yang di sini. Leadership. Ya. Ternyata delik. Tidak tahu delik gimana. Leadership and Organization. Kepemimpinan dalam organisasi. Buku saya itu numpuk-numpuk itu loh. Boleh itu. Oke. Sementara itu ada yang mau nambahin lagi? Tadi Pak Pri untuk penulisannya, teknis penulisannya dos pundi Pak Pri? Nggih. Oh, teknik penulisannya. Nggih, penulisan tugas-tugasnya. Yeah. Umum. Nanti yang mau presentasi silahkan mulai dari pendahuluan itu latar belakang. Jadi misalnya yang dapat apa tadi tinjauan ontologis, latar belakangnya apa, tema itu perlu didiskusikan, penting untuk didiskusikan. Kemudian titik persoalan atau rumusan masalahnya. Kemudian pembahasan ini tentu berdasarkan literasi, kajian pustaka maupun juga berdasarkan Ibu Bapak. Kalau itu ada kaitannya dengan praktek manajemen ya. Kalau ada kaitannya dengan landasan praktek manajemen bisa ditampilkan. Misalnya tentang progresivisme, aliran progresif yang senantiasa mengacu kepada kemajuan, progres, kemajuan. Lalu di lembaga pendidikan Ibu Bapak mempraktekkan itu, silakan nanti ditampilkan. Jadi kajian literasi maupun temuan data kalau ada ya, kemudian tentu simpulan. Nah, setelah simpulan kemudian rekomendasi untuk praktek manajemen pendidikan seperti apa. Misalnya kalau ada yang tadi yang pertama tinjauan ontologis, maka rekomendasi untuk pelaksanaan manajemen pendidikannya supaya mendasar seperti apa. Bahkan Bapak Eko, yang individual pun juga temanya sistematikanya mirip seperti itu. Ada ketentuan halamannya mboten Pak? Berapa lembar, 20 lembar atau? Silakan bebas. Yang penting jangan setengah halaman, nanti ora cukup. Oke, Pak Pri, terima kasih Pak Pri. Oke, yang penting secukupnya. Nggih. Matur nuwun Pak Pri. Ada lagi?
Pak Eko, cukup? Ya, sampun cekap, matur nuwun. Terima kasih Pak Eko Hadi Purwanto. Nggih, Ini sami-sami. disusul Bu Anissa Kumala. Nggih, Bapak, matur suwun. Ini Izin beda bertanya. dengan Bu Anissa Amalia, beda nih. Benten, Bapak. Beda, Pak. Amalia, Anissa Kumala. Nggih. Nyuwun sewu, Bapak. Namanya. Nggih. Badhe tanglet di dalam RPS tadi itu yang di assessment kan ada penilaian proyek. Untuk penilaian proyek itu dilakukan secara individu atau kelompok nih, Bapak? Nah, nanti kita rembuk. Sebaiknya nanti supaya angka kita menjadi lebih jelas. Ini Bu Siti Aminah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak masalah Nanti kalau bisa saya jawab Ibu. Masalah pengumpulan tugas ini apakah masing-masing mahasiswa yang mengumpulkan tugas atau per kelompok? Kalau tugas kelompok berarti per kelompok. Nanti kan di dalam kelompok itu kan mesti ada daftar anggotanya. Iya. Misalnya Bu Siti Amelia, Pak Yudi, Bu Fatina, ya. Itu harus berupa PowerPoint ya, Prof? Ya, kalau untuk presentasi PowerPoint. Tapi kalau untuk tugas individual nanti semacam makalah. Nah itu kalau individual berarti nanti sendiri-sendiri, diupload sendiri-sendiri. Jadi nanti modelnya diupload di Spada. Oke. Ya, terima kasih Prof. Begitu Bu Siti Aminah. Sudah terjawab ya? Iya Prof. Monggo masih ada lagi. Dipersilahkan. Tidak usah ragu-ragu atau sungkan-sungkan. Ada enggak? Enggak ada? Nah, kalau tidak ada, kalau di panjenengan tadi sudah melihat RPS, maka yang awal kan terkait dengan sikap ilmiah ya. Betul? Yang pertama apa? Karakter atau sikap ilmiah? Sikap, Bapak. Sikap ya? Nggih. Atau attitude. Sikap atau attitude ilmiah. Baik, coba saya tampilkan materinya. Mana ya? Tadi baru saya tampilkan. Karakter. Ada karakter, ada attitude. Ini yang attitude dulu. Science attitude. Nah ini sikap ilmiah, sikap sebagai seorang ilmuwan. Nah ini maksudnya apa? Monggo kalau ada yang mau membantu menjelaskan ini, saya sangat bersyukur, alhamdulillah. Pak Yudi mungkin? Dek, pinjam HP-nya, Dek. Kasih. Mau bantu menjelaskan Pak Yudi atau Pak Eko atau siapa?
Bu Anissa. Scientific attitude. Yang dimaksud di sini apa? Ada yang mau bantu? Silakan Rasen. Bu Siti Aminah. Oke, Bu Siti Aminah. Bu Siti Aminah tadi. Monggo Bu Siti Aminah. Bu Siti Aminah loh, Bu Siti Aminah. Monggo. Bu Siti, scientific attitude. Izin menjelaskan, Bro. Oke. Gimana? Oke, baik Prof. Tadi ternyata dimatikan speakernya. Ya. Jadi kalau yang saya pahami di situ adalah kecenderungan pola pikir. Apa tadi? Dek, sini apa ini, Dek? Kecenderungan apa? Kecenderungan pola pikir atau kebiasaan ya, Prof? Ya. Oke. Nih Pak Yudi juga mau bantu. Bu Siti Aminah, lanjut. Terus nanti disambung Pak Yudi. Pak Yudi. Gimana Bu Siti? Masih ada tambahan? Nah, itu titik tekannya, Prof. Kecenderungan, pola pikir, atau kebiasaan. Kecenderungan, pola pikir, atau kebiasaan yang seperti apa atau menuju apa? Oke, mau disambung Pak Yudi? Baik, Pak. Menurut saya sikap ilmiah itu cara berpikir ya, cara berpikir yang mencerminkan nilai-nilai ilmiah dalam mencari, mengolah maupun menilai pengetahuan. Sikap ini kita itu dapat berpikir objektif, logis, dan jujur dalam kegiatan ilmiah, mungkin seperti observasi, eksperimen maupun penelitian seperti itu. Oke. Itu unsur-unsurnya aja mungkin. Oke. Bu Siti mau nambahin atau cukup Pak Yudi? Sudah cukup. Cukup ya. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh ini Pak Eko nih. Pak Eko mau nambahin, monggo Pak Eko. Ya, terima kasih Pak Prof. Jadi menurut saya ya scientific attitude itu adalah sikap atau kecenderungan perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang dalam melakukan tindakan atau kegiatan yang sifatnya ilmiah. Jadi mungkin meliputi rasa curiosity ya, rasa ingin tahu, kemudian kejujuran, ya, kemudian keterbukaan, kemudian mungkin bisa berpikir kritis ya. Dan ini di sini disebutkan that define scientific and scientist ya. Jadi membedakan antara ilmunya sendiri dengan seorang pelakunya ya. Scientistnya, pelakunya, scientific itu adalah keilmuannya. Mungkin begitu, Prof. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Eko sudah menambahi membantu. Ini ada yang nyambung lagi Bu Fitriani. Bu Fitriani ya, bukan Fitriani ya. Bu Fitriani. Oke, monggo Bu Fitri. Fitriani ya Pak. Hanya nyambungin sedikit aja. Yang saya tahu di tendensi sama inclination aja Pak. Jadi kalau
inclination itu kecenderungan dari pribadi diri sendiri, sedangkan tendensi itu dari kebiasaan umum, pola dari kebiasaan umum, itu aja. Oke. Oke, wah, ini tambah rame, tambah Pak Muhammad Alif ini. Monggo Pak. Bu Siti Ani cukup atau masih? Halo, Bu Siti Ani cukup? Bu Fitri Ani nggak Bu Siti? Bu Fitri Ani cukup? Sebelum dilanjut Pak Muhammad, monggo Pak Oh, Muhammad. Pak, Monggo, yang Pak. intinya, iya Pak, kalau Ya. tensi itu lebih sifatnya objektif, sedangkan pada inclination itu sifatnya lebih ke emosi Pak. Ya. Itu. Cukup Pak. Ya. Monggo disambung Pak Muhammad Alif. Baik, terima kasih Bapak. Izin menambahkan sedikit, jadi yang saya tangkap di sini untuk scientific attitude atau mungkin sikap ilmiah itu tidak hanya pada seseorang, cara bertindak seseorang, namun juga dari cara berpikir seseorang yang mendefinisikan seseorang tersebut sebagai seorang ilmuwan atau mungkin seseorang yang memiliki rasa ingin tahu, kemudian memiliki rasa objektivitas yang tinggi. Jadi tidak hanya dalam bersikap, tapi juga dalam berpikir Bapak. Ya, sikap dalam berpikir juga ya, menurut Pak Muhammad Alif. Oke, masih ada lagi Pak Muhammad? Cukup Bapak. Ya, jadi sikap dan cara berpikir. Ini tambahan lagi dari Bu Anissa Amalia. Terima kasih Bapak. Tadi sudah banyak dijelaskan oleh teman-teman, saya hanya menambahi sedikit. Menurut saya itu ada beberapa contoh konkretnya, nggih. Misalnya menggunakan metode penelitian yang sistematis dalam pengumpulan data, atau mungkin bisa menganalisis data dengan statis dan kemudian dapat menarik kesimpulan. Terakhir, membuat kesimpulan itu berdasarkan bukti nyata yang empiris dan kuat. Seperti itu Bapak, terima kasih. Ya, jadi intinya empiris gitu ya. Nggih. Oke. Masih ada lagi yang rasen? Ini Pak Ari Tiasno. Terima kasih Bapak. Kalau menurut saya yang dimaksud dengan scientific attitude adalah suatu sikap dari seorang peneliti dalam mempelajari, melaksanakan dan mengembangkan ilmu pengetahuannya Bapak. Begitu Pak. Jadi apa? Sikap keseharian yang dimiliki oleh seorang sikap keseharian. Ya. Oke, yang dimiliki oleh seseorang. Monggo. Masih ada lagi Pak Aristianto, Ari Tiasno ya. Setelah Pak Ari Tiasno masih ada lagi? Sudah Pak. Pak Ari Tiasno cukup? Cukup Pak. Lalu ini disambung oleh Bu Fatihah Firdaus dan nanti Pak Dwi Suryono. Ya, izin Bapak. Kalau perspektif saya tentang attitude yang word of open science itu bisa berupa sikap ataupun sudut pandang yang dimana itu bisa merujuk pada evaluasi perasaan seseorang dan sikap juga terhadap objek atau tentang sains itu sendiri. Sikap seseorang, sikap seseorang atau pandangan, terus yang bisa merujuk pada evaluasi terhadap sains dan mempengaruhi perilaku dan keputusan seseorang itu sendiri, mempengaruhi perilaku dan keputusan. Terima kasih Bu Fatihah, nambahi jadi semakin banyak semakin bingung maka semakin bagus. Terima kasih Ini Pak Dwi dulu ya. Maturun Bu Fatihah. Bapak Fatihah Firdaus ya. Fatihah Firdaus karena itu 3.
surga nih karena membaca Al-Fatihah terus ke surga. Monggo Pak Dwi Suryono. Pak Dwi Suryono. Monggo Pak Dwi. Masih sebut mungkin. Punya dibuka dulu. Oke, sampun. Belum keluar suaranya. Gimana Pak Dwi? Suaranya belum keluar. Halo. Atau bunur dulu. Halo Pak Dwi. Bunur dulu deh. Bapak silakan membuka ponnya. Baik. Izin Bapak. Bunur. Izin menyampaikan pemahaman saya. Jadi untuk scientific attitude atau sikap ilmiah ini menurut saya mencerminkan suaranya menggema tuh. Tentunya dari berpikir, bersikap, kemudian bertindak dalam menghadapi masalah, kemudian mencari kebenaran berdasarkan bukti ilmuwan. Kemudian ini sangat penting menurut saya untuk pembelajaran, terutama pada bidang sains ya Bapak, karena ini sangat membantu dalam seseorang. Tentunya ini bisa jadi dari sisi ilmuwannya atau sisi apa ya istilahnya person yang lainnya begitu yang membutuhkan tentunya ini untuk bersikap objektif, jujur yang sudah disampaikan teman-teman tadi, kritis, terbuka terhadap fakta-fakta baru tentunya dalam perkembangan teknologi ataupun keilmuan yang semakin pesat menika. Mekaten Bapak, matur nuwun. Terima kasih Bu Nur Endah. Yang awal tidak begitu jelas, tapi yang belakangan jelas suaranya. Oke, Bu Nur Endah, terima kasih. Ini sudah perasaan. Bagaimana Pak Dwi? Halo, sudah terdengar Pak? Bisa terdengar suara saya Pak? Yang tadi tidak keluar suaranya, sekarang sudah bisa didengar Pak Dwi. Monggo. Terima kasih atas waktunya Pak. Menurut saya sikap ilmiah itu suatu sikap yang harus dimiliki oleh seorang ilmuwan, ya, di antaranya seorang ilmuwan atau seseorang itu harus bersikap secara jujur, objektif, kritis dan terbuka sehingga apa yang dihasilkan itu dapat bisa dipercaya gitu Pak. Itu menurut saya Pak. Oke. Terima kasih. Jadi mirip-mirip yang sebelumnya ya Pak Dwi. Oke, maturun Pak Dwi Suryono Putro. Ini juga sudah reseni Bu Sri Resmi Niati. Wilujeng sonten Bapak ingin mencoba. Teman-teman pendapatnya sudah sangat luar biasa. Saya ingin mencoba Bapak. Ini scientific attitude itu adalah kecenderungan sikap, keterbukaan pikiran, kejujuran, ketekunan, melakukan penelitian karena scientific ini berbasis bukti. Begitu Pak, tambahan dari saya sedikit. Terima kasih matur nuwun Bapak. Oke, jadi intinya sikap keterbukaan atau gimana Bu? Keterbukaan, attitude-nya itu. Jadi terima kasih Bu Sri Resmi Niati. Ini sudah resen juga
Nggih, Bapak. Siap. Nona Ananda Fian Saleh. Bapak niku Bu, Pak. Oh, sorry. Nggih, Pak. Bapak. Punten Tuan Ananda. Saya laki-laki, Bapak. Oke, punten Tuan Ananda. Mboten napa-napa, Bapak. Saya juga sedikit menambahkan dari Bu. Kok nggak kelihatan, Pak? Nggak kelihatan, Pak. Napa pripun? Nggih, jenengan mana? Nggak tampil. Saya di sini. Saya sudah buka, Pak, ini, Pak. Monggo. Nggih. Sedikit menambahkan dari statementnya Bu Sri tadi, Bapak. Kalau saya membacanya tuh kayak scientific attitude itu artinya kayak seseorang memiliki cara berpikir yang logis. Terus di situ juga yang dikurung itu ada in mental state or habit of mind. Itu menurut saya kayak memiliki cara berpikir yang logis, objektif, terbuka terhadap bukti, dan mau mengubah pandangannya itu jika memiliki ilmu baru atau data baru. Ini betul, Pak. Oke. Jadi bahwa penadasan dari Tuan Ananda Fian Saleh ini, sikap ilmiah itu menekankan pada yang ada dalam kurung itu ya Pak, yaitu mental yang seperti apa, Pak? Jadi memiliki cara yang berpikir yang logis, terus objektif, terus terbuka ketika memiliki bukti-bukti yang ketika ada data yang baru atau data terkini itu mereka bisa mengubah cara pandangnya gitu, Pak. Oke. Terima kasih Pak Nanda. Jadi objektif, berani merubah pandangan kalau ada fakta baru. Terima kasih Tuan Ananda Fian Saleh. Ini disambung oleh Ibu Eni Arianti. Yes. Terima kasih Bapak. Ini saya juga terinspirasi dari apa tadi yang disampaikan oleh Bu Sri Resminiati dan Pak Ananda. Jadi menurut saya ini tambahan sedikit saja. Kalau intinya sama, scientific attitude yaitu perilaku dan pola pikir yang menjadi dasar pemikiran seperti rasa ingin tahu, jujur, kemauan, kemudian mengubah pandangan itu berdasarkan bukti. Jadi bukti di sini yang benar-benar bukti ya data, bukan karena hal-hal yang sudah terbiasa Pak, yang sudah terbiasa terjadi ngoten. Jadi kita tidak membenarkan kebiasaan tersebut, tetapi memang harus berdasarkan buktinya gitu. Ngoten Mbak. Bukti ya, bukti yang real. Oke. Nah, kaitan dengan ini terkait dengan isu ijazah palsu itu secara ilmiah gimana itu? Bisa ditembus atau tidak? Monggo, ini ada Pak Mahfud dulu. Pak Mahfud Rois. Ya Pak, apakah suara saya terdengar? Monggo, terdengar Pak, jelas. Oke, Pak Supriyono. Ini kalau dari saya berpendapat tentang scientific attitude itu adalah perilaku yang menunjukkan atau sikap yang menunjukkan hal yang saintifik itu Pak. Jadi misalkan kalau kita berbicara, berpendapat atau mengungkapkan sesuatu itu ada dasarnya yang jelas Pak. Jadi bukan dari pikiran kita sendiri atau ego kita sendiri itu atau pendapat kita sendiri, tapi apa yang kita sampaikan itu adalah hal yang sudah terbukti secara saintifik. Ada data-data yang benar sehingga apa yang kita sampaikan atau kita informasikan itu ada sesuatu yang bisa diterima secara rasional dan juga komprehensif seperti itu. Jadi bukan hal yang dikarang-karang sendiri atau berdasarkan pendapat sendiri gitu, tapi sudah benar teruji dan terbukti seperti itu. Intinya nggak boleh ngarang itu Pak. Gitu.
Nah, lalu kalau tidak boleh ngarang, piye? Maksud saya mengarang boleh, tapi maksudnya kalau kita sampaikan sesuatu hal tentang untuk mengungkapkan kebenaran, itu harusnya kan kita ada rujukan atau referensi yang betul-betul sudah terbukti atau diterima secara umum seperti itu. Jadi tidak berdasarkan pemikiran kita sendiri saja seperti itu. Oke. Nah, misalnya ada pandangan, ada teori, praktek pembelajaran itu yang dilaksanakan 3 kali dalam tempo yang lebih lama dibandingkan yang 12 kali, tapi temponya lebih pendek. Konon ceritanya hasilnya lebih bagus yang 12 kali meskipun temponya lebih pendek. Jadi kajian nanti atau tidak gitu ya Pak Mahfud. Jadi harus dibuktikan, dicari buktinya gitu ya. Ini sudah rasen juga Bu Hania. Iya Pak, menambahkan sedikit Pak. Siap, banyak apa? Scientific attitude itu menurut saya tadi ya Pak sudah dijelaskan beberapa Bapak dan Ibu tadi yang meliputi rasa ingin tahu, keterbukaan, kejujuran, ketekunan, dan keyakinan. Dan intinya itu scientific attitude itu mendorong seseorang untuk berpikir kritis dan disertai bukti. Begitu nggih, Pak? Oke. Jadi intinya masih bukti lagi ya Bu ya. Harus ada bukti kritis dan harus ada buktinya, Bapak. Baik. Ini masih ada lagi Bu Siti Aminah. Ya Pak, ini kan ada di dalam kurung ya. Saya ingin menambahkan perkataan yang tadi, yaitu kecenderungan pola pikir dan kebiasaan ya, atau berpikir dan bertindak dengan cara pendekatan ilmiah. Ilmiah itu adalah faktual. Data yang dapat dipertanggungjawabkan disusun secara sistematis dan logis. Itu Pak yang saya tambahkan. Ya. Jadi intinya menurut Bu Sumartini adalah Siti Aminah. Siti Aminah. Bu Siti Aminah dulu ya. Jadi Prof, semua tingkah laku pembicaraan ya seorang ilmuwan itu ya harus bersifat ilmiah. Ilmiah itu adalah faktual, data yang dapat dipertanggungjawabkan. Ya, disusun secara sistematis dan logis. Jadi dia tidak sembarangan berkata seperti itu. Baik. Jadi mesti ilmiah, berdasarkan fakta, sistematis, gitu ya, logis. Baik. Terima kasih Bu Siti Aminah. Iya, makasih Paul. Ini yang sudah resen, lumayan ini ada Bu Sumartini. Lalu nanti disambung Bu Asih ya. Oke. Terima kasih Pak Priyono. Ini tadi kita sudah membicarakan tentang scientific attitude, berarti sudah jelas semua dari teman-teman tentang sikap kita. Cuma saya mau sedikit ini Prof, apa yang tadi disampaikan bahwa ini terkait ijazah palsu tadi. Ya kan, bilang ijazah palsu. Gimana? Kalau dilihat di dimasukkan ke scientific attitude untuk ijazah palsu, jelas di sini bertentangan karena dalam scientific attitude di situ ada sikap-sikap kita yang ilmiah, termasuk ada kejujuran. Otomatis kalau ijazah palsu kan berarti di situ penggunaan ijazah yang salah ya, yang tidak jelas. Kemudian ada objektivitas, berarti jelas itu juga tidak sesuai. Kemudian di kritis dan rasio jelas juga tidak sesuai. Jadi untuk yang terkait tadi apa yang disampaikan
Pak Pri bahwa terkait kalau ijazah palsu jelas itu semuanya bertentangan dengan scientific attitude. Artinya menurut Bu Sumartini tidak bisa didekati dengan pendekatan ilmiah gitu ya Bu? Oke, karena semua bertentangan di situ. Oh gitu ya, berarti kan sulit untuk didekati secara ilmiah, betul ya Bu? Nggih, begitu Bapak menurut saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Pri. Oke. Tadi yang sudah siap rasen, Bu Asih dulu, monggo Bu Asih. Saya tak ngidupkan lampu dulu, monggo. Oke. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Priyono. Ini saya mau menambahkan sedikit.